Oke baik, perkenalkan saya Sukmawati dengan NIM 22055551018. Dan saya Anastasia Monte dengan NIM 22055510047. Jadi di sini kami akan melakukan demo simulasi pada Cisco Packet Tracer, di mana di sini kami menghubungkan 3 LAN dengan 1 router. Untuk kerangkanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita menggunakan 3 switch yang disambungkan kepada satu router, yaitu di mana switch pada room pertama itu disambungkan ke router, yaitu dengan fase Ethernet 0, lalu pada switch room kedua itu disambungkan dengan fase Ethernet 1 kepada router, lalu yang ketiga itu ada switch pada room ketiga yang disambungkan kepada router, yaitu dengan fase Ethernet 2. Lalu pada room 1, di sini terdapat 40 PC, di mana kita menggunakan tiga, tiga switch, di mana yang satu switch ini menjadi switch utama yang akan menyambungkan room 1 kepada router. Di sini kita menggunakan switch 24 ini karena semua PC yang ada pada room 1 itu berjumlah 40, sedangkan switch ini hanya mampu menampung jumlah PC hanya 24 saja. Makanya kita memakai satu lagi switch untuk menampung PC lainnya. Lalu pada room kedua ini terdapat 30 PC. Kita juga menggunakan 3 switch, di mana switch 24 ada 2 dan switch utama itu ada switch PT yang akan menyambungkan room 2 ini kepada router. Lalu pada room ketiga ini terdapat 20 PC. Di sini kita hanya menggunakan satu router saja karena switch ini mampu menampung 20 PC yang ada pada room 3 tersebut dan dapat dihubungkan ke router ini. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses subnetting untuk tiap-tiap IP address masing-masing PC. Seperti yang tadi teman saya jelaskan, pada room 1 terdapat 40 PC, room 2 terdapat 30 PC, dan room 3 terdapat 20 PC. Nah, untuk itu kita akan membuat room mana sih yang lebih banyak. Jadi di sini kita akan membuat room 1 sebagai awalan. Di mana di sini saya menggunakan address license-nya 192.168.18.0. Nah, di sini untuk menampung 40 PC, kita akan mencoba melihat tabel dari subnet max mana yang akan mampu menampung 40 PC tersebut. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, pada room 1 terdapat 40 PC. Jadi di sini CDR yang dapat menampung 40 PC itu subnet max yang 26, di mana ini dapat menampung 64 host. Di mana di sini subnet max-nya 255.255.255.192. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan IP range dari tiap-tiap room. Di mana IP range-nya kita dapat menghitungnya seperti subnet max umum yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan subnet max dari host yang kita gunakan. Jadi di sini kita dapat IP range-nya itu 00063. Selanjutnya di sini kita menentukan broadcast address-nya, di mana broadcast address yaitu penjumlahan dari IP license-nya ditambah dengan IP range yang kita dapatkan, yaitu 192.168.18.0 plus 00063. Di sini kita mendapatkan hasil 192.168.18.63. Untuk network address-nya sendiri, kita menggunakan 192.168.18.0. Selanjutnya di sini ada first usable address atau IP address yang pertama, kita mendapatkan 192.168.18.1. Dan last usable address-nya 192.168.18.62. Kemudian untuk room 2 yaitu terdapat 30 PC. Nah, pada ini kita menggunakan CDR yang 27, di mana ini dapat menampung 32 host. Jadi di sini subnet max-nya itu 255.255.255.224. Selanjutnya untuk IP range-nya kita dapat 00031. Kemudian untuk broadcast address-nya kita mendapatkan hasil 192.168.18.95. Dan untuk network address-nya sendiri kita mendapatkan hasil 192.168.2164.
Kemudian first usable address di sini adalah 192.168.2165. Dan last usable address-nya 192.168.2194. Selanjutnya untuk room 3 di mana jumlah PC-nya itu terdapat 20 PC. Nah, di sini kita akan menggunakan CIDR yang 27 di mana host yang dapat ditampung itu sebanyak 30 host. Adapun untuk subnet max-nya dari CIDR 27 itu adalah 255, 255, 255, 224. Dan untuk IP range yang kita dapatkan di sini adalah 00031. Adapun broadcast address-nya di sini 192.168.18.127. Dan untuk network address-nya 192.168.18.96. Dan first usable address 192.168.18.97. Kemudian last usable address-nya di sini 192.168.18.126. Nah, untuk selanjutnya, hasil perhitungan subnetting kita akan konfigurasi ke dalam simulasi paket Cisco Packet Tracer kita. Untuk konfigurasinya sendiri akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, untuk melakukan konfigurasi IP address-nya itu, kita dapat mengetik di sini. Kita di sini melakukannya dengan statik atau secara manual. Di sini seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka di sini kita akan membuat 192.168.18 dan kita di sini membuat 3 saja. Lalu di sini kita juga akan mengisi secara manual yaitu dengan 192. Di mana default gateway-nya itu ada 192.168.18.1. Lalu kita close dan otomatis itu sudah langsung terisi. Begitu juga pada PC-PC yang memiliki subnet max IP address default gateway yang berbeda juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami telah melakukan konfigurasi pada seluruh PC, di mana pada room 1 itu range IP address-nya itu dari 192.168.18.1 hingga 192.168.18.62. Dan untuk room kedua, di sini IP range-nya itu mulai dari 192.168.2165 hingga 192.168.2194. Kemudian untuk room 3, IP range yang dapat kita konfigurasikan pada tiap-tiap PC itu mulai dari IP 192.168.18.97 hingga 192.168.18.126. Nah, di sini seluruh PC sudah kita konfigurasi. Kemudian pada konfigurasi router, di sini kita dapat melakukan konfigurasi pada pas Ethernet, di mana pas Ethernet 0 terhubung pada switch pertama pada room 1. Nah, di sana kita dapat melakukan konfigurasi IP address. Nah, di sini kita bisa memasukkan default gateway dari room 1, di mana pada room 1 itu default gateway-nya itu 192.168.18.1 dan subnet max-nya seperti yang dapat dilihat. Kemudian untuk pas Ethernet 1, di mana ini terhubung pada switch yang terdapat pada room 2. Nah, seperti yang dilihat di sini, kami telah melakukan konfigurasi untuk pas Ethernet 1, di mana pas Ethernet 1 yang terhubung itu pada room kedua. Nah, di sini kita memasukkan IP address dari default gateway pada room 2. Default gateway-nya itu 192.168.18.65 dan subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Kemudian pas Ethernet 2 di sini terhubung pada switch 3 di room 3, di mana default gateway-nya itu 192.168.18.97 dan subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Nah, di sini
3 switch berarti telah terhubung ke masing-masing pas Ethernet pada router. Mohon maaf. Selanjutnya, kita akan mencoba mengepingkan dari tiap-tiap room ke room lain. Misalkan di sini PC 0 ke PC pada room 2. Kita akan coba ngeping PC 0 ke PC 20. Mohon maaf, masih violet. Kita coba sekali lagi karena biasanya Cisco pakai tracer memang seperti ini. Oke, dapat dilihat di sini proses ping dari PC pada room 1 ke room 2 telah sukses. Selanjutnya kita akan coba room 1 ke room 3. Masih in progress. Violet, kita coba satu kali lagi. Oke, sukses. Selanjutnya kita akan coba lagi pada room 2 ke room 3. Kita coba satu kali lagi. Oke, sukses. Untuk nge-ping sendiri tidak hanya bisa melewat ini, tapi kita bisa melakukan ping dari kita akan coba pingkan dari CMD pada PC. Nah, kita akan coba ping satu kali saja. Kita akan coba ping ke PC yang berada pada room 2. Misalkan ke PC dengan IP address 168.18.67. Oke, baik. Di sini dapat dilihat hasil proses dari ping PC pada room 1 ke PC room 2. Mungkin hanya itu simulasi yang dapat kami demonstrasikan. Kami ucapkan terima kasih.